Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas MI 5A dengan NIM 2205102093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengilustrasikan tindakan dan kehidupan sehari-hari yang menggambarkan hubungan antara physical security dan biometrik. Nah, case yang saya ambil yaitu perpustakaan di universitas kampus. Jadi untuk physical security sendiri itu, jadi kita seorang mahasiswa itu kalau mau masuk ke perpustakaan kampus yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan fisik seperti ada penjaga keamanan atau security, ada kamera CCTV di berbagai sudut yang ada di perpustakaan, sama gerbang masuk yang terkunci. Jadi kalau kita mau mengakses gedung perpustakaan, biasanya kita harus menggunakan kartu identitas kampus atau ID card mahasiswa yang udah ID card perpustakaan yang udah diprogram untuk membuka pintu tersebut. Jadi hal-hal tadi itu bisa. Di sini saya akan menjelaskan kembali pertanyaan selanjutnya, yaitu pengilustrasian tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan hubungan antara cyber dan physical security. Nah, untuk study case yang saya ambil sendiri yaitu penggunaan kartu ATM di mesin bank dan mobile banking. Nah, jadi hubungan antara cyber security dan physical security sangat jelas terlihat karena kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam melindungi aset keuangan dan informasi pribadi pengguna. Nah, untuk penjelasannya yaitu yang pertama itu pada perlindungan data akun secara digital dan fisik. Nah, jadi pengguna itu biasanya menggunakan aplikasi mobile banking dengan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun banknya dari akses ilegal atau pencurian data secara online. Nah, dengan demikian, jika seseorang mengetahui username dan password akun mobile bankingnya, autentikasi tambahan tadi, misal seperti kode SMS atau aplikasi autentikator diperlukan untuk masuk ke dalam akun mobile bankingnya. Nah, itu contoh dari segi cyber security-nya. Untuk physical security sendiri yaitu saat pengguna menggunakan mesin ATM. Nah, kita tuh perlu memastikan bahwa alat fisiknya yaitu mesin ATM itu aman dari perangkat pencuri data atau bisa kita sebut dengan scammer. Nah, scammer ini bisa merekam informasi kartu dan PIN pada ATM kita. Jadi untuk melindungi fisik dari penggunaan alat ini, melindungi fisik dari penggunaan alat ini untuk memastikan tidak ada orang yang mencuri data secara fisik yang digunakan biasanya dalam kejahatan cyber seperti mengcloning kartu ATM kita. Hubungannya yaitu cyber security itu bertugas untuk menjaga informasi digital dari akun bank pengguna melalui aplikasi mobile banking dan sistem autentikasi. Namun keamanan fisik itu sangat diperlukan saat menggunakan mesin ATM untuk memastikan data kartu dan PIN itu tidak dicuri secara fisik, dan kemudian bisa terjadi agar tidak terjadi digunakan dalam serangan cyber. Sekian penjelasan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya yaitu implementasi keamanan biometrik fisik pada perangkat saya. Di
sini saya menggunakan contohnya laptop. Nah, untuk keamanan biometrik fisik yang saya gunakan yaitu adalah picture password. Jadi di sini kita harus memasukkan picture terlebih dahulu, gambar kita terlebih dahulu ke dalam picture passwordnya. Dan kemudian kita akan diminta untuk memasukkan 3 pola atau 3 gambar yang harus sesuai dengan ukuran dan ketepatannya. Jadi di sini saya sudah memasukkan tadi dan kita akan melakukannya kembali. Yang pertama kayak ini, yang kedua itu seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Nah, setelah berhasil kita akan masuk kepada layar laptop kita. Nah, jadi kalau di picture password sendiri itu adalah metode autentifikasi yang digunakan pada perangkat Windows, di mana kita sebagai pengguna dapat mengatur sebuah gambar dan membuat pola atau gerakan tertentu di atas gambar tersebut, seperti lingkaran, garis lurus, atau ketukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai bentuk kata sandi visual. Nah, untuk jarak sendiri, jarak itu tidak digunakan pada picture password karena nggak ada faktor yang terkait jarak fisik antara pengguna dan perangkat yang kita gunakan yang dapat mempengaruhi keamanan. Dan yang kedua yaitu kemiripan. Nah, kalau kemiripan sendiri itu nggak secara langsung relevan seperti pada pengenalan wajah atau jari. Namun kalau pola yang kita buat itu mudah ditebak atau terlalu sederhana, misal kita membuat garis lurus atau lingkaran besar, hal yang tadi sudah saya katakan itu dapat menurunkan tingkat keamanan karena gerakan sederhana yang tadi kita buat itu dapat mudah diulang oleh orang lain. Untuk yang ketiga sendiri itu kejelasan. Nah, kejelasan pada gambar itu bisa mempengaruhi seberapa mudah pengguna dapat mengingat dan mengulang pola autentifikasi tadi. Gambar yang rumit atau penuh detail dapat membantu membuat gerakan autentikasi lebih aman. Nah, yang keempat itu kondisi lingkungan. Jadi picture password ini nggak bergantung pada biometrik fisik, sehingga kondisi pencahayaan seperti kondisi pencahayaan, kebisingan, kelembaban, atau kondisi kulit, apakah kondisi kulit kita kering atau basah, itu nggak mempengaruhi autentifikasi. Jadi sama layarnya dapat disentuh dan dilihat dengan jelas, metode ini dapat digunakan. Selanjutnya yaitu kecepatan autentifikasi. Nah, untuk picture password sendiri, kecepatan autentifikasi itu relatif cepat. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pengguna itu hanya perlu membuat 3 gerakan pada gambar yang telah diatur. Jika dibandingkan dengan mengetik kata sandi yang panjang atau menunggu hasil pemindai sidik jari atau wajah, picture password itu terbilang lebih cepat. Mungkin sekian penjelasan saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.